Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Uni Eropa akan menjadi alternatif pasar baru bagi produk-produk Indonesia. Saat ini nilai impor Eropa di dunia mencapai 6,6 triliun dolar Amerika Serikat. Lebih tinggi bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 3,3 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, komitmen Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA akan menjadi milestone baru di tengah situasi ketidakpastian global. Kesepakatan melalui EU-SEPA diyakini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral yang saling menguntungkan. Untuk itu, Uni Eropa dan Indonesia sepakat untuk segera menyelesaikan perundingan EU-SEPA yang ditargetkan akan dilakukan pada kuartal 3 2025 di Jakarta. Erlangga menekankan jika EU-SEPA ditandatangani, maka produk Indonesia dapat masuk ke pasar Eropa dengan tarif hingga 0%. Seperti diketahui, hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa hingga tahun 2024 memiliki nilai perdagangan mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa juga meningkat mencapai 4,5 miliar dolar Amerika, naik 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun 2023. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif 0. Apakah ada kabar kapan ratifikasinya? Ya tentu pertama nanti akan ada penandatanganan di kuartal ketiga tahun ini dan di Jakarta. Sementara itu pemirsa, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra kerjasama perekonomian yang sangat strategis, di mana Komisi Uni Eropa memandang Indonesia saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan sangat menjanjikan. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan atau menilai Indonesia saat ini cukup potensial dalam kerjasama perekonomian, perdagangan maupun investasi. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup positif dan dinilai sangat progresif. Untuk itu, Presiden Ursula berharap hubungan kerjasama yang selama ini terjalin sangat baik antara Uni Eropa dan Indonesia terus terjalin strategis. Terlebih lagi, berbagai sektor perekonomian Indonesia saat ini dinilai sangat berpotensi di kawasan Asia Tenggara. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency and shared values. This new trade agreement will bring great opportunities to both our people. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition, and it represents a growing market of over 287 million people. Together, we represent a market of 730 million people. Indonesia is also ASEAN and the ASEAN country. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa meningkatkan nilai perdagangan secara signifikan. Rosan memproyeksi nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa bisa meningkat hingga menjadi 60 miliar dolar Amerika per tahun, dari saat ini sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Rosan menjelaskan kemitraan Indonesia-Uni Eropa menjadi pasar yang besar karena menggabungkan populasi kedua kawasan dengan populasi lebih dari 700 juta jiwa. Adapun hingga saat ini nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dengan nilai ekspor dari Indonesia mencapai 17,5 miliar dolar Amerika. Atau Indonesia European Indonesia
Comprehensive Economic Partnership Agreement sudah disepakati semua poin-poinnya keseluruhan, dan rencananya tadi sudah ada joint statement bersama dengan EU Commission juga, dan rencananya tentunya ini bisa segera ditandatangani, dealnya itu dalam waktu bulan September, kemudian diratifikasi paling lama ya pokoknya secepatnya. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2025 pada Minggu malam tercatat 5,9 juta orang berkunjung ke JFK 2025 yang digelar sejak 19 Juni 2025 dengan nilai transaksi mencapai 7,3 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi menutup Jakarta Fair Kemayoran 2025 pada Minggu malam. Sebanyak 5,9 juta orang tercatat berkunjung ke JFK 2025 yang digelar sejak 19 Juni 2025 dengan nilai transaksi mencapai 7,3 triliun rupiah. Menurut Rano, nilai transaksi pada JFK 2025 ini menunjukkan ekonomi warga Jakarta tak bermasalah. Rano berjanji pada HUT Jakarta ke-500 2027 mendatang, Jakarta Fair akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang hampir mengunjungi Jakarta 1 bulan ini, hampir 5.900.000 orang. Dan memberikan melebihi target hampir 7,6 triliun. Ini menandakan bahwa masyarakat Jakarta mantap, tidak ada masalah dengan ekonomi. Sekali lagi, saya bersama seluruh keluarga besar Pemprov DKI mengucapkan terima kasih. Ya, dengan Pesta Kembang Api memeriahkan penghujung gelaran Jakarta Fair 2025. Momen tersebut menjadi penutup pelaksanaan Jakarta Fair yang sudah digelar sejak 19 Juli lalu. Momen ini ditandai dengan ditekannya tombol oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama sejumlah petinggi PT Jakarta International Expo. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.